Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajak kita ngobrol bareng soal hal yang mungkin masih jarang teman-teman dengar, atau justru teman-teman itu udah sering banget dengar hal itu dan udah akrab sama hal itu, tapi belum sadar betul dengan apa sih dampak dari hal itu gitu. Emang hari ini kita mau bahas apa? Jadi hari ini kita mau bahas soal filantropi Islam di era digital. Nah, kalau dulu kan kita sedekah itu identik ya dengan kotak amal yang disebar di masjid ataupun amplop-amplop dalam acara keagamaan. Namun nih, sekarang ini kita bisa cuma pakai HP, dimana kita bisa ngelakuin zakat, sedekah, infak, bahkan wakaf lewat satu aplikasi aja, bener? Nah, fenomena ini itu nggak terlepas dari adanya transformasi di masyarakat kita, dimana sekarang itu society-nya menuju 5.0, yaitu dimana manusia itu sebagai pusat teknologi. Artinya teknologi itu bukan cuma digunakan untuk efisiensi saja seperti di era-era sebelumnya, tapi gimana caranya teknologi ini bisa menyelesaikan masalah persoalan sosial, masalah lingkungan, dan sebagainya yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, termasuk masalah kemiskinan dan ketimpangan. Nah, di sini fintech dan crowdfunding itu mengambil peran yang besar. Apa sih itu fintech? Jadi fintech memiliki kepanjangan financial teknologi, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi. Nah, salah satu jenis dari fintech adalah crowdfunding, yaitu penggalangan dana secara kolektif melalui digital. Kalau di Indonesia, kita itu biasanya kenal platform Kitabisa, Dompet Duafa, Rumah Zakat, itu termasuk aplikasi crowdfunding. Lewat aplikasi-aplikasi seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa ngelakuin donasi, kita bisa ngelakuin sedekah atau ziswaf ya, dari mana aja dan kapan aja, tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita juga bisa milih zakat yang kita keluarkan itu arahnya mau buat apa, kita bisa mantau laporannya, perkembangannya. Nah, salah satunya itu di aplikasi Kitabisa yang dimana wakafnya kita bisa wakaf produktif, zakatnya kita udah terafiliasi ya dengan Basnas. Selain itu juga di situ kita ada kalkulator yang bisa menghitung berapa sih besaran zakat yang harus dikeluarkan gitu. Dan yang gak kalah penting, yang emang beneran penting itu kita bakal sebagai donatur ya, itu dapat laporan gitu, dapat laporan keuangan arahnya itu kemana dan digunain buat apa. Nah, hal ini kan berarti bahwa ada akuntabilitas dan teknologi yang berjalan bersama dengan filantropi yang kita lakukan. Tapi tentu saja seperti dua sisi uang logam ya, di mana ada kemudahan dan juga ada peluang, di sisi lain juga ada tantangan yang dihadapi dari adanya filantropi digital. Yaitu apa? Yaitu ada dua hal. Yang pertama terkait keamanan data dan yang kedua terkait dengan kepercayaan publik. Nah, kalau kita ngelakuin ziswaf lewat digital, itu pasti di aplikasi itu memuat identitas kita, bukti transaksi kita, memuat informasi-informasi yang sensitif yang bila tidak dikelola dengan baik itu bakal beresiko gitu terkait keamanan data kita. Kemudian yang kedua terkait kepercayaan publik, yakni di mana belum semua masyarakat ya itu yakin bahwasanya zakat yang disalurkan itu bakal nyampe ke penerima yang beneran gitu. Maka dari itu diperlukan adanya regulasi, transparansi maupun pengawasan yang baik supaya publik itu semakin percaya dengan filantropi digital ini. Adapun kalau di Indonesia sendiri ya, dari sisi regulasi dari pemerintah itu sudah ada beberapa peraturan yang mengatur, salah satunya itu peraturan dari OJK yang mengatur POJK. Nah, dari filantropi digital ini kita bisa melihat ya bahwasanya teknologi itu sebenarnya bukan cuma soal kemudahan kita berdonasi, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana caranya teknologi itu bisa membantu kita untuk memperluas kebermanfaatan. Nah, dengan adanya transparansi yang baik, akuntabilitas, dan juga sistem filantropi digital yang beretika, teknologi itu bisa menguatkan kita, bisa menguatkan filantropi itu untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari filantropi itu sendiri. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, see you teman-teman.